29 UHS. Inspirasi Jateng, sumber informasi, informasi terkini, berita masa kini. Aspirasi Jateng, sumber informasi, informasi terkini, hanya di TA TV, hanya di TA TV. Aspirasi Jateng, mantap. Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali bersama dengan kami berdua, saya Fritz Hosender dan host kita Bonaventura dalam program kesayangan Anda, Aspirasi Jawa Tengah. Episode keberapa ini sekarang? Ini episode kedua, di tahun 2022. Betul sekali Pak Bona. Nah, untuk tema hari ini apa nih? Tema di malam hari ini adalah PTM 100% siapkah? Seperti yang kita ketahui pemirsa, seiring dengan melandainya COVID-19, uji coba pendidikan dengan sistem pertemuan tatap muka mulai diwacanakan segera diperluas menjadi 100% secara menyeluruh. Nah, untuk menunjang itu tadi ya, bagaimana kesiapan dunia pendidikan di Jawa Tengah menghadapi PTM 100% Pak Bona? Ya, itu merupakan situasi yang masa transisi dan penting sekali. Oleh karena itu pada malam hari ini Mbak Aufit, kita mencoba mendiskusikan persoalan ini dengan narasumber-narasumber yang cukup kompeten. Siapa saja Mbak narasumber kita pada malam hari ini? Oke, narasumber kita di malam hari ini yang pertama ialah Bapak Syamsuddin Isnaini, SST PSH, Kepala Bidang PSMA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Selamat malam Pak Syamsuddin, monggo. Sugeng dalu Pak Syamsuddin, monggo. Sugeng dalu, monggo. Katuran Inara, monggo. Di sebelah sini nggih. Oke. Selanjutnya pemirsa, kita juga telah menghadirkan langsung nih pengamat akademisi juga. Dari Pak mana Bona, Mbak? Dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Waduh. Beliau merupakan wakil rektor 3, yaitu Dr. Sutoyo MPD. Selamat malam Pak Sutoyo. Sugeng dalu Pak Toyo. Ya. Selamat datang kembali Bapak. Siap. Monggo. Baik, dan nanti masih akan ada satu lagi, namun kita berbincang agar lebih detail kepada dua narasumber kita Terlebih dahulu. Nanti mungkin narasumber ketiga menyusul. Betul ya. sekali. Baik. Baik, kita mulai diskusi kita. Baik. Mbak Aufit, monggo. Aku sebelah sana boleh Pak? Oh iya, monggo. Atau Aufit? Iya, kita geser aja. Maaf ya Pak, harus Iya. tergeser sedikit nih. Oke. Membahas kembali tema kita di malam hari ini mengenai melandainya COVID, pertemuan tatap muka 100% Jawa Tengah sudah siap belum nih? Monggo Pak Bona, silahkan. Nggih, para pemirsa TA TV dimanapun panjenengan semua berada, kita kembali pada aspirasi Jawa Tengah untuk mengupas hal-hal yang kira-kira sangat penting, yang merupakan fenomenal pada saat ini terjadi. Betul. Yaitu apa Mbak Aufit? Pertemuan tatap muka 100%. Betul. Siapkah? Siapkah? Tentu saja siapkah itu juga terhadap siswa, kemudian sistem belajar mengajar, ada guru dan juga dari dinas pendidikan. Wilujeng dalu
Pak Samsudin. Pertama-tama ngaturaken wilujeng kagungan Kepala Dinas Pendidikan ingkang nenggal. Nggih niki alhamdulillah iya. panjenenganipun pangestunipun Nggih. sampun gadah kepala dinas definitif. Iya, karena kemarin masih PLT nggih. Bu Yuni nggih. Nggih, Bu Yuni. Bu Yuni. Sekarang Ibu Dr. Suatun Hasanah. Nggih. Nggih. Pak. Nggih. Ya rencana sih sebenarnya kita pengen diskusi dengan beliau. Mungkin ada aktivitas lain sehingga kita mendiskusikan dengan Pak Samsudin. Nggih. Pak Samsudin, keparang nyuwun pirsa menika. 2 tahun kita melalui masa pandemi ini dengan segala dinamikanya. Nggih. Mulai ada yang level 3, level 1, kemudian tanpa level, kembali ke level lagi. Ini kan mempengaruhi sistem belajar mengajar Nggih. di lingkungan dinas pendidikan. Nggih, nggih. Kita pengen tahu Pak Sasipon, dari sudut pandang dinas pendidikan, 2 tahun dihantam pandemi, sehingga kita sekarang mau tidak mau dihadapkan pada persoalan, apakah kita sudah siap untuk tatap muka 100% ini? Kados pundi Pak? Nggih, baik Bapak. Pandemi COVID-19 kita ingat betul 16 Maret 2020 di Jawa Tengah kita nyatakan untuk pembelajaran kita hentikan dengan pola PJJ waktu itu, dan saya ingat betul besok paginya itu ujian nasional untuk UN untuk SMK. Nah, waktu itu kita tangguhkan, dan kemudian akhirnya SMA juga ikut dibatalkan, termasuk SD SMP. Sampai dengan 2021 dan ini sudah masuk 2022. Luar biasa Pak, waktu itu memang tidak direncanakan, kita mau tidak mau, siap tidak siap harus menghadapi ini semua. Semula tatap muka, beralih ke PJJ luar biasa. SDM kami juga belum 100% siap, teknologi juga belum 100% siap, dan anak-anak pun juga dengan kondisi yang bermacam-macam. Namun demikian dengan upaya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat, kita harus tetap patuh dengan aturan pemerintah waktu itu, seluruhnya PJJ, dan kita maksimalkan sumber daya yang ada. Dari dinamika yang berkembang, kami juga selama 2020 itu juga berupaya untuk menyajikan kembali PTM tatap muka itu dengan uji coba, simulasi, persiapan kita pilot project itu menjadi semangat kita untuk mengembalikan yang kita khawatirkan namanya lost learning Pak. Lost learning. Lost learning itu mengancam waktu itu, dan kami juga prepare seluruh satuan pendidikan baik negeri swasta, semua jenjang kita bersatu padu, bergotong royong untuk menjaga mutu di Jawa Tengah. Dan sebagai dampak ini kami juga berani berbicara, kita masih stay, kita masih stabil dalam arti bertahan, dan untuk di tahun 2021 kemarin raihan prestasi nasional Jawa Tengah tidak kalah jauh dari provinsi yang lain. Hampir semua prestasi yang berjenjang tingkat nasional kita juara umum Pak. Masih mendominasi ya, masih ya, mendominasi. Dari 5 kategori itu kita 4 juara umum, 1 memang lepas, tapi kita masih optimis. Kemudian dari jenjang menengah itu juga untuk penerimaan di perguruan tinggi negeri, ini kita juga merata, dan kita posisi di 1000 besar peringkat nasional itu kita 200 SMA kita yang Jawa Tengah itu masuk di 1000 besar itu Pak. Jadi kita juga masih optimis untuk mutu pendidikan Jawa Tengah, walaupun pandemi bertubi-tubi kita masih bisa bertahan. Dan kemudian dari upaya untuk penyiapan PTM, dari simulasi, kemudian dari uji coba semua daerah, sampai dengan Desember kemarin kita di posisi PTM 30%, 50% itu sudah mencapai di angka 60,83. 60,83% dari seluruh sekolah yang ada di Jawa Tengah ini sudah mempersiapkan PTM 100%. Desember 2021. Desember 2021. Itu hampir separuh lebih sudah siap, dan saat ini masuk di 2022 mulai Januari kemarin tanggal 3 persisnya, berdasarkan SKB 4 Menteri kita sudah berani untuk PTM 100% Pak.
3 pekan ini kita pantau dari semua jenjang, baik SMA, SMK, SLB, SD, SMP, MTS, MI, RA, MA, ini bersatu padu, hampir semuanya jenjang sudah melaksanakan 100%, dan rata-rata saat ini Jawa Tengah sudah di angka 50% melaksanakan 100%, Pak. Di jenjang menengah ini kita sudah di atas 50%, yang SD yang ini yang masih kita kendalikan karena syarat untuk ketercapaian vaksin juga kita jadikan rujukan. Jadi saat ini untuk satuan pendidikan bisa melaksanakan PTM 100% itu dengan syarat bahwa warga sekolah, tendik di situ gurunya itu sudah 80% lebih itu vaksin dosis 2. Kemudian di wilayah itu, kabupaten kota itu sudah di atas 50% dosis vaksin 2 untuk yang lansia. Dan di level 1 2 ini dipersilahkan bisa melaksanakan PTM 100%. Dan ini memang sudah tidak pilihan dan wajib dilakukan. Nggih, ngaten Pak, nun sewu. Tadi Bapak sempat ada kekhawatiran tentang lost learning. Namun nyatanya prestasi untuk Jawa Tengah juga tidak perlu dikhawatirkan. Iya, tidak perlu dikhawatirkan. Juga tadi Bapak menyampaikan hubungan dengan pendidikan menengah maupun pendidikan dasar. Mungkin pemirsa TATV dimanapun juga berada perso bahwa pendidikan dasar dan SMP itu dasar SD, SMP itu menengah begitu ya. Itu menjadi domain kabupaten kota. Ya mungkin kita coba pengen nyon perso mewakili pemirsa ini. Sistem koordinasi ini pun kados pundi. Kewenangannya sampun piyambak-piyambak. Untuk SMU itu menjadi kewenangan provinsi. Lajeng menengah dan dasar itu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota. Ini tadi ada di narasi Bapak itu cukup kita juga bisa berkoordinasi. Itu ceritanya pun terus pundi, Pak. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 pemerintahan daerah untuk kewenangan pengelolaan pendidikan itu memang sudah diberikan batasan. Untuk yang menengah itu SMA SMK itu kewenangan di pemerintah provinsi, termasuk SLB itu menjadi kewenangan provinsi. Yang untuk Dikdas itu SD SMP yang reguler ini menjadi kewenangan kabupaten kota. Cuma yang untuk RA, MI, MTS, MA itu di Kemenak, Pak. Kemenak, Kementerian Agama. Kami di masa pandemi ini karena ini sifatnya adalah kewilayahan, sifatnya ini untuk keselamatan kesehatan, kita tidak sekat-sekat kewenangan. Akhirnya pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan yang menangani bidang pendidikan itu menjadi koordinator, Pak. Nah, menjadi koordinator. Bagaimana akhirnya misalnya pelaksanaan PJJ di Jawa Tengah itu seperti apa? Ya akhirnya kita harus koordinasi dengan 35 Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, juga dengan Kemenak. Jadi kami ini rutin, Pak, tiap minggu kita update data. Baik kemarin yang pada saat pertama kali PJJ, kemudian itu bagaimana ada kasus di sekolah tidak, ada klaster tidak, itu setiap pekan kita evaluasi. Sampai dengan minggu kemarin terakhir tiap Jumat kita evaluasi posisi satuan pendidikan yang melaksanakan PTM 100% itu setiap minggu update-nya seperti apa. Terus kemudian dari pelaksanaan itu ada kejadian kasus positif enggak. Kalau misalnya ketahuan kasus positif, kita langsung koordinasi ke Dinkes. Dinkesnya kalau kami di provinsi, Dinkesnya provinsi. Dinkes provinsi tahu kejadian misalnya di wilayah Sukoharjo atau Solo, itu nanti akan kontak dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, itu nanti kalau di situ ada klaster langsung tracing, nanti Puskesmas Dinas Kabupaten Kota itu juga nanti punya yang di bawah Puskesmas itu nanti yang akan tracing ke bawah. Jadi kita manfaatkan fasilitasi koordinasi itu, Pak. Jadi pandemi ini juga ada manfaat positifnya. Kita semakin erat juga. Jadi tidak ada sekat ini domainnya kabupaten kota, ini domainnya provinsi, tapi koordinasi tetap lancar. Sehingga target-target capaian itu masih bisa terpenuhi begitu. Nyatanya masih juara umum begitu untuk di Jawa Tengah. Nasional. Nur sewu, ini kayaknya kita harus bergeser ke
Pak Sutoyo. Pak Warek 3, Betul. bukan kemahasiswaan. Wakil Rektor 3 itu Iya. kemahasiswaan. Mahasiswaan. Pak Toyo menaik parang Yon Perso ini 2 tahun itu dengan sistem daring Iya. itu banyak orang berasumsi bahkan sarjana hukum dikurangi 2 tahun bareng digelar iki apa ya SHONR ngaten lho online ngaten. Itu sering jadi jok, tapi jok itu nampaknya kalau kita nggak mensikapi secara serius Iya. secara kualitatif mungkin akan berpengaruh juga. Iya. Nun sewu menikah 2 tahun berarti kan juga tidak ada KKN, Magang. kemudian Tatap juga muka. hal-hal seperti itu semua. Dari sudut pandang panjenengan selaku akademisi, Bapak, itu kados pundi? Pendekatan kualitatif yang kita hasilkan itu apakah disparitasnya dengan non daring itu jauh atau cukup bisa selaras, Bapak? Ini untuk menepis keraguan publik. Ya. Wah, nek daring terus koyo ngene iki koyo. Hasilnya kepriye gimana gitu, Ya, hasilnya betul. gimana? Terus pundi Pak Toyo, semoga. Nggih, baik Pak Buda. Saya kira apa yang dipikirkan atau asumsi masyarakat itu sah-sah saja. Nggih. Ya, saya kira boleh-boleh saja. Dan itu masih dalam batas kewajaran. Nggih. Dan realitasnya yang terjadi memang perkuliahan atau pembelajaran daring kalau dibandingkan dengan tatap muka jelas itu berbeda. Hasilnya tetap berbeda. Ya. Maka sekarang ini ada istilah sarjana daring gitu ya. Online. Sarjana Kadang ada online. eskop, Pak. Ya, dan Sarjana itu COVID, memang gitu. memang betul. Ya. Tetapi saya kira institusi tetap berusaha menjaga kualitas itu. Jadi proses pembelajaran daring tetap target-target standar kurikulumnya tetap dipenuhi meskipun hasil diakui secara nyata memang tidak seperti yang pembelajaran tatap muka. Jadi kualitas saya kira tetap akan berbeda. Ya. Tetapi kalau di tingkat perguruan tinggi, kualitas mahasiswa itu tidak hanya ditentukan oleh pembelajaran tatap muka, tetapi mahasiswa kan oleh dosen diarahkan untuk mengeksplor sendiri terkait dengan materi-materinya. Tadi dikatakan Pak Samsudin kalau di tingkat menengah prestasinya tetap bagus, tetap bagus. Saya kira ini luar biasa. Itu prestasi yang bisa diukur. Tetapi kan hasil pembelajaran itu tidak hanya sekedar kognitif. Bagaimana skillnya, bagaimana attitude-nya, ini yang menjadi persoalan. Ya, artinya persoalan attitude itu menjadi persoalan sendiri terkait dengan pembelajaran dari yang kurang lebih ya hampir 2 tahun ini berjalan. Itu diakui. Orang tua sangat menyadari dan melihat realitas apa yang terjadi itu. Masyarakat juga seperti itu. Apalagi guru, dosen juga apa ya, merasakan betul. Kuliah daring itu sudah diminta misalnya untuk on kamera, tapi Ya. prakteknya juga akan susah on Betul. kamera. Ini realitas kita. Sehingga kalau perbedaan hasil jelas berbeda, tetapi perbedaan itu saya kira tidak begitu jauh. Ini tadi karena di Jawa Tengah juga sudah terjawab, prestasinya tetap unggul di tinggi. antara yang Oke. lain. Saya juga dari semua. Iya betul. Karena standarnya juga beda. Sama kan itu. Ya. Standar ukuran keberhasilan itu berbeda antara yang tatap muka dengan yang daring. Kalau pembelajaran itu kan guru membuat rencana pembelajaran toh Pak, rencana pembelajaran RPP, tujuan pembelajarannya apa, indikatornya apa, dan itu akan dievaluasi. Ya. Nah, evaluasi daring dan evaluasi luring ini jelas berbeda. Ini yang menjadi persoalan. Tapi apapun, karena ini kondisi pandemi, keterbatasan itu harus kita sikapi secara arif, kita terima dengan senang hati. Dan alhamdulillah saat sekarang sudah ada payung hukum SKB 4 Menteri yang memperbolehkan kita tatap muka. Ini seperti apa ya, hujan di musim kemarau ini. Ini sungguh luar biasa. Ini kebahagiaan bagi kita semuanya. Selaku pendidik. Selaku tentunya. pendidik juga seneng, selaku masyarakat juga seneng, orang tua kan juga seneng, termasuk anak didik. Sekarang kalau kita lihat setiap pagi itu anak-anak raut mukanya sudah kelihatan
ceria dengan seragamnya Ya. masing-masing. Ini sungguh membanggakan kita sebagai orang tua. Jadi ini luar biasa. Menurut saya seperti itu. Nggih. Jadi apapun adanya realitanya. Iya. Walaupun ini pilihan dari yang terjelek, toh, Pak. Ya. Yang terbaik dari yang terjelek. Ini mesti secara kualitatif tentu berbeda. Berbeda. Namun demikian nih yang tidak bisa kita hindarkan memang ya harus seperti itu, bagaimana lagi. Tentu kalau perguruan tinggi, penerapan tridharma perguruan tinggi ya beda lagi. Ya. Masuk mesti ada off-flight dan sebagainya. Betul. Dan sebagainya. Ya. Namun apanya, Mbak? Kita Ada yang mesti harus ada yang melewati. lewat, betul sekali, Monggo, pemirsa. dipersilakan dulu aja, Mbak Ogwit. Baik Iya. pemirsa Tia TV, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Kan ku ikhlaskan dia, tak pantas ku bersanding dengannya. Kan ku titipkan dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Kan ku terima dengan lapang dada, aku bukan jodohnya. Mari bersama-sama kita dukung dan sukseskan penerapan PPKM darurat semata-mata untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita bersama. Dan kami juga mengimbau agar seluruh masyarakat mengikuti program vaksinasi COVID-19 untuk memastikan kita semua terhindar dari penyebaran COVID-19. Cuaca ekstrim berpotensi masih akan terjadi di sebagian besar wilayah di Jawa Tengah. Oleh karena itu, waspadalah dan terus siaga akan datangnya bencana banjir, angin kencang, dan tanah longsor di sekitar kita. Segera mengungsi atau hubungi BPBD terdekat jika bencana mulai mengancam jiwa kita. Jawa Tengah tangguh bencana. Edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri untuk mengembangkan dunia pendidikan. Sayangi diri kita, sayangi masa depan kita, sayangi keluarga kita, jauhi narkoba. Kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 menjadikan pendapatan asli daerah Jawa Tengah turun sampai 1,9 triliun rupiah. Sementara pembangunan Jawa Tengah perlu didukung dengan anggaran. Ayo bantu pemerintah dengan bayar pajak tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai salah satu daerah rawan bencana, dan berbagai macam bencana seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, angin kencang, dan gempa bumi bisa terjadi di wilayah ini. Saat ini hampir setiap hari terjadi hujan lebat, bahkan disertai angin kencang, sehingga bisa menimbulkan resiko bencana. Kita harus mulai tanggap jika bencana itu terjadi. Masyarakat harus paham betul wilayahnya, harus paham betul mitigasi bencana sehingga dapat mengurangi resiko. Mari kita rapatkan rasa persaudaraan dan membantu sesama jika bencana itu terjadi. Saya Dr. Haji Alwin Basri, Ketua
Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah mengajak kita semua untuk waspada bencana. Don't let me down, and don't let me down, and don't let me down, and don't let me down. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami, dan seperti yang telah kami janjikan di awal acara bahwa kita akan mendatangkan satu orang narasumber lagi ya Pak Bona ya. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Wadli Abdul Qadir, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dipun Selamat hargakan malam dulu Pak ya. Wadli. Selamat malam. Kabar baik Pak? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin seger kayaknya ya Pak Wadli ya. Alhamdulillah. Harus. Harus, betul sekali. Sehat. Sehat. Iya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, tema kita malam hari ini Pak Wadli adalah PPM 100% untuk Jawa Tengah siapkah? Begitu. Tadi telah kita mulai diskusinya ya Pak Bona ya. Maka dari itu pemirsa kita akan lanjutkan diskusinya. Silahkan Pak Bona. Oke. Monggo. Langsung Pak Wadli, 2 tahun kita didera pandemi. Ya. Sehingga pertemuan tatap muka dengan segala keterbatasannya, bahkan sempat tidak sama sekali kan begitu libur. Nah kalau di Jawa Tengah Pak Wadli, sejauh pengamatan panjenengan, PTM terbatas itu fenomenanya pun dus pundi. Tadi kita di awal sudah diskusi, tentu kalau pilihan ini yang terbaik dari yang terjelek, itu tentu secara kualitatif ada bedanya daripada kalau pertemuan verbal begitu. 100%. Tapi apapun ya kita tetap berprestasi. Tadi disampaikan Pak Samsudin, itu Jawa Tengah masih ya levelnya juara umum lah seperti itu. Secara umum masih kita tinggi secara kualitatif. Nah sekarang kalau pengamatan Bapak sendiri selaku Wakil Ketua DPRD dengan PTM terbatas kemarin itu kados pundi Pak? Baik, terima kasih. Monggo. Kalau tadi sudah diinformasikan kegiatan belajar mengajar di beberapa daerah ya oleh Pak Samsudin dan yang lainnya, kami sempat kunjungan ya ke daerah-daerah waktu itu. Tentunya waktu itu masih 50% yang offline. Offline 50%, dan waktu itu kami lihat bagus sekali kondisinya. Siswa juga bersemangat. Bahkan di beberapa sekolah waktu itu sempat kita datangi, dilakukan hybrid, jadi offline dan online ya, offline dan online, jadi dan bergantian. Saya pikir ini semua sudah kita lalui, dan alhamdulillah kondisi COVID ini melandai. Nah, tinggal bagaimana sarana prasarana di sekolah itu disiapkan kalau semuanya akan dilakukan offline 100%. Ya. Ini perlu ada pantauan. Nah, sempat saya dengar laporan dari beberapa daerah, masih ada beberapa, mungkin sebagian kecil ya, tenaga pengajar yang tidak mengindahkan prokes. Nah ini mengkhawatirkan, ya, walaupun kita tidak berharap ya. Nah ini perlu ada. Itu sempat jadi temuan ya, ada tenaga pengajar ada laporan yang sempat tidak mengindahkan prokes. Tidak menjaga prokes. Ini mungkin sebagian kecil dari, bahkan dari guru ya. Nah, sebetulnya guru yang harus memberikan teladan kepada siswa. Dan kan kalau guru-gurunya sudah seperti itu ya siswanya juga ya tidak beda jauh mentaati prokes. Nah, oleh karena itu untuk mengantisipasi itu semua perlu dilakukan kegiatan yang sifatnya memperingatkan
memperingatkan mereka bisa dengan cara misalnya setiap sekolah membentuk satgas. Ya, membentuk satgas gunanya untuk mengawal kegiatan belajar mengajar agar setiap orang yang ada di sana tetap mengindahkan prokes. Karena ini kepentingan bersama ya kepentingan bersama, sehingga dengan begitu kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik dan berkualitas. Karena sudah seperti disampaikan tadi, udah 2 tahun ya lebih ya. 2 tahun. 2 tahun lebih, dengan sekarang ini udah 2 tahun lebih ya. Ini ya baik yang namanya para siswa, orang tua di rumah, guru, semua merindukan. Iya, betul. Tatap muka ini merindukan itu. Dan tentunya memang ada plus minusnya ya. Dengan kondisi COVID ini artinya di satu sisi tidak bisa optimal belajar, tapi dengan ada teknologi bisa dimanfaatkan, bahkan di beberapa daerah itu lebih ini ya, bisa mengembangkan teknologi IT ini lebih baik lagi. Ya, jadi ada plus poinnya juga, artinya kita ambil hikmahnya saja, kemudian tinggal kita kembangkan ini semua. Nah, ini saya lihat satu hal yang baik, dan saya dengar dari salah satu pengawas cabang Dinas 5, baik Boyolali ya, Klaten dan sebagainya, itu bahkan dilakukan yang terakhir ini secara shift. Kalau orang kerja tuh shift. Jadi di hari ini yang 50%-nya offline masuk pagi, yang 50% lagi siangnya. Jadi totalnya ya 100%. Hanya separuh-separuh. Hanya jamnya saja jamnya yang dibedakan. Gurunya yang mungkin ya harus 2 kali kerja. Iya, itu mesti ada pengorbanan ya. Tapi itu semuanya pilihan ya, pilihan opsional. Opsional. Bagaimana setiap sekolah buat kebijakan, artinya bagaimana setiap sekolah melakukan belajar mengajar secara dengan kualitas yang lebih baik untuk kepentingan murid-murid, siswa dan siswi. Kira-kira seperti itu sebenarnya. Baik, nampaknya masih harus ada yang kita pertajam. Secara khusus ada temuan juga kok masih ternyata. Guru ada yang tidak taat prokes, kemudian masih ada shift, berarti kan guru kerjanya 2 kali nih. Nah sekarang real Pak Samsudin, penjenengan selaku Dinas Pendidikan Provinsi. Kira-kira apakah memang sudah saatnyakah kita bisa pelajaran pertemuan tatap muka secara 100%? Atau memang sebenarnya masih perlu waktu nih, kan nggak bisa, apalagi ada varian baru yang namanya Omikron, walaupun tidak seganas varian-varian sebelumnya. Ini terus seperti Pak? Iya Pak. Jadi tetap keselamatan kesehatan yang utama, tapi kita tidak boleh takut juga. Kita tetap harus memajukan pendidikan ini dengan semaksimal mungkin. Lost learning itu menjadi alasan penting juga yang harus kita pertimbangkan dengan berbagai upaya apapun pada saat daring ini. Kalau dibandingkan dengan PTM itu memang tadi saya sepakat berbeda. Kenapa? Ya, kenapa Jawa Tengah tetap unggul, karena saingannya sama, daring semua juga kan gitu loh. Nah, kemudian dari sisi kurikulum ini pun di masa saat COVID-19 ini juga dari pusat juga tidak mentargetkan 100%, karena itu ada toleransi. Namun demikian, dengan pilihan-pilihan ini dan kondisi COVID kita yang tadi sudah melandai, kita akhirnya diberi ruang dari SKB 4 Menteri itu untuk bisa menjalankan 100%. Yang pertama terkait dengan tadi ada temuan dari guru yang tidak taat prokes. Saya tidak bisa mengelak Pak, karena ini satu sisi Pak Wakil Ketua sudah tahu sendiri, dan ini lebih ekstrim lagi Pak Gubernur yang ngunangi Pak. Pak Gubernur yang tahu kan itu. Jadi sampai Pak Gubernur soal itu. Ini menjadi bagian yang akhirnya introspeksi kita dan kami jajaran baik Dinas Induk, cabang dinas, kita masih Pak, kita lakukan sidak, kita lakukan pembinaan untuk kita mulai dari guru-gurunya. Justru malah murid-muridnya patuh memang, tapi ini kan tadi sebagian kecil, walaupun sebagian kecil menjadi pemicu kita untuk melakukan pembinaan. Nah,
Kemudian terkait dengan pelaksanaan PTM, ini yang jelas di SKB 4 nanti memang kita sudah diatur sedemikian rupa level 1-2 dengan komposisi vaksinasi yang di atas 80% untuk warga sekolahnya, guru-gurunya, kemudian yang lansia di daerah itu harus 50% ke atas, itu yang clear 100% boleh. Nah, upaya kita untuk menjaga prokes tetap dilaksanakan, salah satu alternatifnya adalah shift. Memang shift itu akhirnya kembali ke sivitas, kembali ke guru, kembali ke kepala sekolah bagaimana komitmennya. Tapi hampir mayoritas karena Bapak Ibu guru ini Pak pengen PTM dan mendukung berupaya untuk maksimal memberikan pembelajaran, hampir mayoritas melaksanakan shift. Jadi pagi masuk, nanti siang dilanjutkan yang kedua. Tapi memang resikonya Bapak Ibu gurunya harus sampai sore kan gitu loh. Iya. Tapi ini clear. Jadi teman-teman yang jelas semangat Pak untuk ini, kami dukung, dan ini bisa kita jaga prokesnya dengan jarak dan juga terbatas di satu kelas itu 50%. Jadi hal ini memang kita tempuh untuk tetap bisa menjalankan PTM 100% ini secara baik dan menghindari penyebaran COVID gitu Pak. Iya. Iya, menarik Mbak Opit. Jadi komitmen guru-guru kita ini sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Iya, betul. Walaupun harus kerja double, katakanlah demikian. Karena tapi memang luar biasa Pak. Dari itu ya sebenarnya ada sisi positifnya. Guru-guru itu kreatif, anak-anak juga kreatif, bapak ibu orang tua di rumah juga kreatif. Sebenarnya ada nilai positifnya. Menyiasati bersama ya. Cuma dari substansi keilmuan, substansi tadi yang disampaikan Pak Wakil Rektor bahwa di situ beda. Substansi penangkapan dari materi pembelajaran tetap beda. Nah itu yang akhirnya kita mencoba untuk menyelamatkan ini dengan adanya kesempatan PTM, kita upayakan memang kita maksimalkan untuk bisa dilaksanakan. Iya, matur nuwun. Pak Samsudin. Kembali ke Pak Toyo menikah. Kita dengarkan tadi bagaimana komitmen staf pengajar kita, khususnya guru-guru, baik SD mungkin sampai SMA ya SMU. Rela seperti itu Pak Toyo. Sementara sebenarnya pandemi itu masih ada dan mengancam kita. Bahkan 2 minggu terakhir ini gejalanya meningkat. Dan kemudian dihadapkan pada munculnya varian baru Omikron menikah. Yang jadi pertanyaan, kalau ini segera PTM ini dilaksanakan demi tadi wong gurunya juga sudah merespons demikian pula, orang tua murid juga pengennya segera agar pendidikan lebih berkualitas begitu. Juga muridnya juga seperti itu, jadi orang tua murid, guru dan yang murid yang diajari itu sudah seperti itu, kira-kira sudah tepatkah kita melaksanakan PTM 100% Pak Toyo? Menurut saya dari kacamata akademisi, kebijakan pemerintah untuk memberlakukan PTM 100% itu sudah tepat Pak, sudah tepat. Dan 100% ini kan maknanya adalah peserta didik masuk semuanya. Masuk semua. Hanya pengurangan waktu. Jadi 100% ini ada fleksibilitasnya. Tetap tidak seperti dulu ya. Belum, tidak absolut. Ini masih 100% tanda kutip. Ini kan masih masa transisi. Realitasnya sekarang ini Omikron naik betul. Di Jawa Tengah itu 4 hari terakhir ini masih di bawah 50. Catatan harian COVID-19 masih di bawah 50. Sehingga kebijakan pemerintah dengan SKB 4 Menteri menurut saya itu tepat, sehingga tinggal bagaimana kita pelaksana pendidikan sekolah, orang tua ini menyikapi. Karena keberhasilan pembelajaran itu tidak hanya tergantung sekolah saja, ini tergantung kita sekalian. Bagaimana orang tua menyiapkan anak untuk masuk tatap muka ini. Kalau tadi Pak Wakil Ketua DPRD menemukan guru, ada juga siswa itu yang di sekolah itu
mungkin kontrolnya kurang, masker itu juga naik turun ya Pak, dilepas bahkan tidak dipakai, apalagi anak sekolah dasar itu yang sering bermain di lapangan dan sebagainya, berkerumun di situ. Jadi ini persoalan kita bersama, tetapi saya menyambut baik kebijakan pemerintah yang seperti ini. Bahkan di perguruan tinggi pun juga sudah diberlakukan semacam itu. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Tepat sekali saya kira menurut kacamata Jadi dari saya. sisi situasi dan kondisi Ya. memang sudah saatnya, saatnya. walaupun masih dengan pembatasan-pembatasan, Betul. tidak absolut. Karena gitu. begini Pak, kuncinya itu kan yang pertama divaksinasi, Ya, yang kedua di prokesnya itu. Yes. Selama prokes ini kita jalankan dengan baik, vaksin sudah, ini Jawa Tengah itu kan siswa SMA itu hampir 100%. Dari 1.200-an itu sudah tervaksin 1.100-an berapa? Hampir. Atau mungkin bahkan sekarang sudah 100%. Nah, sehingga menunggu apa lagi daripada dampak selain pertemuan tatap muka itu lebih luas, beban psikis, selain tadi lost learning, beban psikis peserta didik dan orang tua itu sangat berat. Maka ini saat yang tepat menghadapi semester genap tahun akademik ini diberlakukan pertemuan tatap muka. Oke, matur nuwun, Mbak. Jadi pemirsa TA TV, jelaslah memang mungkin menjadi harapan kita bersama. Ya. PTM 100% memang sudah seharusnya kita laksanakan. Begitu Mbak Ovi? Iya, tapi sebelum kita lanjut Pak, Iya. kayak kita harus lihat yang akan lewat dulu. Oh, sudah ada yang mau lewat. Sudah tadi. ada yang mau lewat. Oh, ya. Jadi kita harus jeda sejenak Bapak-Bapak. Dan juga pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu selamanya. Sentuh dengan setulus jiwa, buat hatinya hingga melayang. Mari bersama-sama kita dukung dan sukseskan penerapan PPKM darurat semata-mata untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita bersama. Dan kami juga mengimbau agar seluruh masyarakat mengikuti program vaksinasi COVID-19 untuk memastikan kita semua terhindar dari penyebaran COVID-19. Cuaca ekstrim berpotensi masih akan terjadi di sebagian besar wilayah di Jawa Tengah. Oleh karena itu, waspadalah dan terus siaga akan datangnya bencana banjir, angin kencang, dan tanah longsor di sekitar kita. Segera mengungsi atau hubungi BPBD terdekat jika bencana mulai mengancam jiwa kita. Jawa Tengah tangguh bencana. Edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri untuk mengembangkan dunia pendidikan. Sayangi diri kita, sayangi masa depan kita, sayangi keluarga kita, jauhi narkoba. Kita bisa. Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai salah satu daerah rawan bencana, dan berbagai macam bencana seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, angin kencang, dan gempa bumi bisa terjadi di wilayah ini. Saat ini hampir setiap hari terjadi hujan lebat, bahkan disertai angin kencang.
sehingga bisa menimbulkan resiko bencana. Kita harus mulai tanggap jika bencana itu terjadi. Masyarakat harus paham betul wilayahnya, harus paham betul mitigasi bencana, sehingga dapat mengurangi resiko. Mari kita tanamkan rasa persaudaraan dan membantu sesama jika bencana itu terjadi. Saya, Dr. Haji Alwin Basri, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, mengajak kita semua untuk waspada bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 menjadikan pendapatan asli daerah Jawa Tengah turun sampai 1,9 triliun rupiah. Sementara pembangunan Jawa Tengah perlu didukung dengan anggaran. Ayo bantu pemerintah dengan bayar pajak tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah senang hatiku bila ku dekat denganmu. Alangkah senang hatiku, sayangku hanya untukmu. Pemirsa, Anda masih bersama dengan program Aspirasi Jawa Tengah di segmen ketiga. Kami membuka interaktif untuk para pemirsa yang ingin langsung menelpon ke studio di nomor 0271 857 555. Sekali lagi untuk Anda yang ingin langsung menelpon ke studio bisa menghubungi di nomor 0271 857 555. Kembali ke Pak Bona. Terima kasih Mbak Fit. Para pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Dan tentu saja masih seputar PTM 100%. Iya. Pak Kuatle, dalam kaitan PTM 100%, kita tahu tadi bahwa staf pengajar kita, guru-guru berjibaku demikian rupa, sampai rela 2 kali kerja misalnya semacam itu. Juga siswa. Juga komponen ataupun elemen pendidikan lainnya sampai distrik juga punya data itu kan berarti kan juga perlu ekstra. Sekarang muncul dari pemerintah ada situasi yang mewajibkan untuk lansia terlebih dahulu itu untuk dilakukan vaksin ketiga atau booster. Ya. Kira-kira apakah untuk tenaga pendidik, siswa semacam itu yang risikonya lebih besar karena kalau di depan kelas itu kan mungkin jaga jaraknya mungkin terkurangi, frekuensi ketemunya lebih. Ini apakah kira-kira perlu menjadi skala prioritas untuk bisa dilakukan vaksinasi booster atau vaksinasi ketiga ini dulu, Pak? Kira-kira. Terus seperti Pak Wadley. Ya, kami meyakini bahwa walaupun COVID ini melandai, tapi tetap mengantisipasi atas terjadinya penularan yang baru, maka menurut kami memang tetap dibutuhkan booster atau vaksin dosis 3 untuk para guru ataupun siswa yang sudah mendapatkan vaksin primer ya, dosis 1 dan 2. Ya, yang kedua dan jangka waktunya sudah terpenuhi itu. Dan ini kan untuk menguatkan antibodi. Karena dengan berjalannya waktu itu bisa jadi antibodi melemah. Nah, dengan adanya booster atau vaksin dosis ketiga, ini insya Allah untuk menguatkan antibodi setiap warga, atau khususnya interaksi antara guru dan dan siswa-siswi itu kan luar biasa.
Nah, untuk mengantisipasi itu maka dibutuhkan pencegahan, ya, pencegahan dengan booster tadi atau vaksin dosis ketiga. Jadi kesimpulannya tetap guru dan siswa dibutuhkan vaksin dosis ketiga. Ya, yang jadi masalah kami tadi nyun perso Pak Kuatle, rata-rata staf pendidik kita itu kan masih banyak yang belum kategori lansia. Sementara yang didahulukan sekarang kan lansia terlebih dahulu. Dan siswa apalagi itu kan masih jauh di bawah. Tapi resiko yang dihadapi itu sebenarnya malah potensi mereka. Tenaga pendidik yang masih belum kategori lansia dan siswa. Apakah kira-kira ini perlu menjadi skala prioritas yang divaksin terlebih dahulu, dosis 3 atau bagaimana Pak Kuatle? Maksud saya gini, kita tidak mesti melihat selalu skala prioritas ya. Ya tinggal pemerintah daerah memperbanyak vaksin dosis 3-nya, jadi baik lansianya maupun tenaga pendidik. Ya itu aja. Jadi harus ya supaya kan yang frekuensi lebih kena lebih dulu itu. Ya. Masalah nanti mana yang duluan itu kan opsional ya, pilihan. Ya. Dan tentunya memang kalau mau dilihat secara prioritasnya ya mereka-mereka yang berinteraksi lebih sering ya di sekolah gitu ya. Artinya itu yang lebih utama. Tapi saya pikir itu merupakan tugas atau kewajiban pemerintah untuk mempersiapkan itu semua, mengadakan booster itu untuk segera ya melakukan vaksin tersebut agar herd immunity tercipta. Ya. Nah, karena kita juga kan tahulah kadang di beberapa daerah tuh tidak bisa 100%. Tapi kalau sudah 70%, 80% itu bisa dikatakan lumayan aman lah. Sudah tercipta herd immunity, walaupun tetap kita harus mengupayakan secara full tervaksin warga yang ada di sini. Ya. Ke Pak Toyo, jadi memang secara teoretik kan begitu, herd immunity itu kan tercapai manakala sudah tervaksin 70%. Ini booster itu kan ada jangka waktunya. Disuntik yang kedua itu kapan? Kalau belum jangka waktunya kan juga belum bisa di booster gitu. Kemudian tadi Pak Kuatle, wakil kita yang ada di DPRD provinsi itu nggak usah skala prioritas seperti itu begitu loh. Kira-kira menurut Pak Toyo ini tetap diperlukan apa enggak? Karena resiko loh kalau yang di guru non sewu itu tiap hari tatap muka, muridnya juga kita nggak bisa batasi. Kalau di ruang itu aja enggak apa-apa, tapi begitu keluar padahal yang varian baru yang namanya Omikron ini lebih gampang menyebar walaupun juga gejalanya tidak separah yang dulu gitu loh. Terus seperti menurut Pak Toyo kira-kira jadi begini, apakah perlu ini harus guru yang terlebih dahulu atau terus seperti persoalan pertemuan tatap muka ini kan kalau di sekolah, kalau tadi persoalan prokes itu yang paling susah itu adalah bergerombol, mengatasi bergerombol di sekolah ini sangat susah. Guru saya kira sudah terus mendorong supaya menjaga jarak, tapi praktek kalau sudah di luar kelas itu susah. Kantin sekarang sudah ditutup dan sebagainya. Saya kira itu bagus. Jadi itu yang susah, yang terjadi di lapangan. Nah, terkait dengan vaksin ketiga, tentunya pemerintah sekarang ini memang tidak membuat skala prioritas. Kalau dulu kan ada skala prioritas, sekarang ini tidak. Kenapa tidak? Karena kesadaran masyarakat Indonesia terhadap vaksin ini sudah tinggi. Maka menurut saya bagi para pelaku pendidikan, ya guru, karyawan, dosen, ini harus mensegerakan melakukan vaksin ketiga dengan catatan menurut aturan yang sudah diperbolehkan. Ya. Bahkan sekarang di puskesmas yang saya lihat, saya dengar itu sudah dibuka untuk umum. Tergantung kapan kita mau melakukan itu. Nah, kalau tadi apakah perlu skala prioritas? Nah, ini tergantung persoalan jumlah vaksin. Ya. Itu juga jadi masalah. Ini menjadi persoalan jumlah vaksin. Ini nanti kalau diprioritaskan, jadi akan menjadi persoalan sosial di masyarakat. Ya, ini. Maka menurut hemat saya pemerintah belum memprioritaskan karena masih ada keterbatasan vaksin ketiga booster ini. Nah, ini yang menjadi persoalan sendiri. Tapi kalau cukup melimpah begitu ya, melimpah, saya kira
perlu bagi pelaku usaha, orang yang sering keluar rumah, ya, guru dan sebagainya, dosen ini perlu divaksin lebih awal, itu lebih bagus. Ya. Ya, itu menjadi persoalan. Karena menunjang PTM 100% juga. Iya, karena hubungannya ke situ. Iya, betul. Kalau saya sebagai guru, kaitannya dengan PTM 100% ya harus booster itu. Oke. Itu tuntutan. Oke, ternyata Pak Toyo ada yang langsung menanggapi dari pemirsa sedang menelpon kita. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana? Halo? Halo, selamat Apakah malam. masih bersama kami? Oke, kita tunggu sejenak. Baik, seperti ini masih mungkin pakai ya. HP ini. Jadi kita tunggu dulu ya. Mungkin kita tunggu. bisa lanjutkan lagi, Pak Bona. Monggo. Nur Sewu, di satu sisi seperti itu, Pak. Vaksinnya terbatas, tapi kami juga punya data ini. Itu kadang-kadang masih ada yang ragu, Pak, untuk divaksin. Ini peran sekolah khususnya, orang tua yang tidak membolehkan divaksin dan seterusnya, nyatanya sampai ada yang joki, dicoblosi, suntik sampai 20 kali gitu kali lebih itu. Kira-kira bagaimana pola yang akan diambil penyiar selaku pengamat pendidikan untuk memberikan kesadaran, interaksi kan guru dan siswa. Sementara yang tidak membolehkan orang tua kan ya terus bunti. Itu sebuah persoalan tersendiri. Terus bunti menurut Pak Toyo. Ya, memang di lapangan ada anak itu yang tidak boleh divaksin. Orang tuanya memang tidak membolehkan, itu memang ada itu di sekolah-sekolah tertentu ada, tapi kecil, persennya kecil. Ya agak susah juga lah, agak susah. Kenapa? Karena ini menyangkut keyakinan orang tua terhadap anak. Tetapi menurut pengamatan dan hasil wawancara saya dengan para guru ya di sekolah-sekolah, itu memang lambat laun itu berkurang juga. Misalnya di sekolah tertentu ada 10 anak yang tidak boleh divaksin. Lambat laun berkurang. Artinya memang ini perlu waktu untuk menyadarkan orang tua. Satu contoh sekarang untuk pergi ke tempat tertentu harus ada peduli lindungi dan sebagainya. Ini salah satu upaya sebetulnya untuk menggerakkan orang itu untuk vaksin. Oke. Tetapi kita memang tidak bisa memaksakan begitu ya, memaksakan karena ini juga menjadi persoalan. Kita ada telepon masuk ternyata lagi Pak Toyo. Kita jawab terlebih dahulu. Selamat malam, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. Karena sangat antusias ya menjelang PTM ini tadi loh Pak. Jadi mungkin pemirsa mencoba berinteraksi dengan kita. Ingin berinteraksi dengan kita di sini. Kembali kami sapa, selamat malam, dengan siapa di mana? Oke, sudah tersambung? Halo Pak, aduh kaget saya Pak. Namanya siapa Pak dan pertanyaannya silakan. Saya Putra dari Kota Surakarta. Pertanyaannya Pak. Putra dari Solo. Saya Putra dari Kota Surakarta. Monggo langsung aja pertanyaannya apa dan ditujukan kepada siapa, Pak? Pertanyaan saya seperti ini, Bapak Ibu. Ada tidak rencana untuk menghentikan pembelajaran tatap muka khususnya di Jawa Tengah? Mengingat saat ini ancaman virus Omikron kayaknya masih terus membayang-bayangi, dan kalau pembelajaran tatap muka terus berjalan 100%, kira-kira kebijakan apa yang Bapak ambil? Oke. Itu saja pertanyaan dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Malah ada pertanyaan, kira-kira mungkin dihentikan tidak gitu. Karena mungkin khawatir ya Pak ya, Omikron masih ada di sekitar kita begitu. Kalau misal lanjut, kebijakannya seperti apa? Iya, mungkin kalau seperti itu ini langsung aja kepada pengampu kebijakan tentunya Pak Samsudin. Ternyata fenomena yang ada, masyarakat masih khawatir nih. Kalau PTM itu apakah masih mungkin dihentikan Pak? Karena memang ada varian baru yang namanya Omikron, lebih cepat, dan kalau diteruskan bagaimana itu? Langkah antisipatifnya mungkin yang dimaksud
Pak Putra dari Betul, Solo tadi. Solo, ya. Monggo Pak Samsudin. Terima kasih Pak Putra. Ini kekhawatiran dari masyarakat memang tidak bisa kita larang juga. Jadi upaya kami di jajaran Dinas Pendidikan untuk pelaksanaan PTM ini kita persiapkan sedemikian rupa dengan kondisi yang benar-benar siap di lapangan. Jadi nanti terkait dengan kebijakan penghentian PTM itu tetap merujuk pada pertimbangan-pertimbangan yang kompleks. Dan nanti juga dari sisi pemerintah, baik pusat maupun nanti daerah, kalau dalam ini provinsi itu gubernur, kabupaten kota itu bupati wali kota, pasti nanti juga ada pertimbangan-pertimbangan tertentu apabila ada kejadian yang darurat. Jadi sampai pekan ini, sampai minggu kemarin, kita juga sudah mengevaluasi setiap minggu, kondisi masih pada posisi aman, namun kita tetap waspada. Kita tetap waspada karena memang kita tahu informasinya Omikron juga sudah masuk ke Indonesia dan juga di Jawa Tengah, walaupun masih di bawah 50%, itu kita tetap waspada. Betul. Makanya ini tadi saya sepakat vaksin ini menjadi benteng kita, benteng upaya yang kita maksimalkan, baik itu dari gurunya maupun siswanya. Untuk yang terkait dengan booster, ini kami mendorong tidak minta prioritas, tapi kita juga tahu kapasitas jumlah volume itu juga masih belum maksimal mungkin. Kita juga sama haknya dengan masyarakat yang lain, cuma kita dengan teman-teman pendidik juga untuk bisa mendorong koordinasi di masing-masing wilayah. Hanya saja ini juga nanti untuk meyakinkan Pak Putra, ada memang yang vaksin dosis 1-2 ini belum selesai untuk adik-adik di siswa. Ya. Ini terutama yang di Digdas, di SD SMP. Kalau SMP masih relatif 50% sudah, cuma yang SD ini masih banyak Pak. Jadi memang kita tetap hati-hati, PTM 100% berjalan sesuai dengan ketentuan, tapi semuanya juga berusaha tidak sembarangan Pak, tidak sembarangan. Dan ini kita dorong betul untuk yang adik-adik yang di SD ini vaksinnya segera percepat, karena didahulukan lah, karena ini belum Pak, belum selesai yang dosis 2. Ya. Adik-adik SD ini kan baru masuk. Masih banyak yang dosis 2 ya. Mulai Desember kemarin pas liburan 21 sampai 30 Desember itu masuk untuk adik-adik SD. Nah ini kan jeda untuk vaksin dosis 2. Kalau yang SMA, SMK itu hampir sudah di atas 90% Pak. 90% sudah vaksin. Dan memang protap kita pada saat nanti ada kasus di sekolah, klaster, itu kita langsung hentikan Pak. Oke, jadi antisipasinya semacam itu berhenti, ya Pak ya? 7 kali 24 jam kita berhenti untuk mengamankan diri. Baik, sudah terjawab ya, semoga Pak Putra merasa lega gitu ya, udah terjawab oleh Pak Syamsuddin. Tuh, biar nggak ngantuk Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Ku tanya malam tak terlupakan, yang tak terlupakan, tapi mengapa kau tak berubah? Ada apa denganmu? Hanya malam tak melihatnya perbedaan yang tak terlupakan, tapi mengapa kau tak berubah? Ada apa denganmu? Mari bersama-sama kita dukung dan sukseskan penerapan PPKM darurat semata-mata untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita bersama. Dan kami juga mengimbau agar seluruh masyarakat mengikuti
program vaksinasi COVID-19 untuk memastikan kita semua terhindar dari penyebaran COVID-19. Cuaca ekstrim berpotensi masih akan terjadi di sebagian besar wilayah di Jawa Tengah. Oleh karena itu, waspadalah dan terus siaga akan datangnya bencana banjir, angin kencang, dan tanah longsor di sekitar kita. Segera mengungsi atau hubungi BPBD terdekat jika bencana mulai mengancam jiwa kita. Jawa Tengah tangguh bencana. Edukasi bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang nilai, kerjasama, serta kompetensi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri untuk mengembangkan dunia pendidikan. Sayangi diri kita, sayangi masa depan kita, sayangi keluarga kita, jauhi narkoba. Kita bisa. Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai salah satu daerah rawan bencana, dan berbagai macam bencana seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, angin kencang, dan gempa bumi bisa terjadi di wilayah ini. Saat ini hampir setiap hari terjadi hujan lebat, bahkan disertai angin kencang, sehingga bisa menimbulkan resiko bencana. Kita harus mulai tanggap jika bencana itu terjadi. Masyarakat harus paham betul wilayahnya, harus paham betul mitigasi bencana sehingga dapat mengurangi resiko. Mari kita tanamkan rasa persaudaraan dan membantu sesama jika bencana itu terjadi. Saya, Dr. Haji Alwin Basri, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, mengajak kita semua untuk waspada bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 menjadikan pendapatan asli daerah Jawa Tengah turun sampai 1,9 triliun rupiah. Sementara pembangunan Jawa Tengah perlu didukung dengan anggaran. Ayo bantu pemerintah dengan bayar pajak tepat waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Walau ku pun sendiri, tapi aku masih ada cinta di hati. Baik pemirsa, di segmen terakhir kita kali ini ya, masih dengan tema PTM 100% Jawa Tengah sudah siapkah? Kembali ke Pak Bona, silahkan. Ya, para pemirsa TA TV dimanapun panjenengan semua berada, kita nampaknya sudah memasuki segmen terakhir ya, atau segmen keempat. Namun masih banyak hal yang perlu kita bicarakan. Semoga waktunya nantinya ndak. Kembali ke Pak Toyo, Pak Toyo. Menurut Bapak selaku Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, apakah penguasaan tentang teknologi informasi sekarang ini di sekolah-sekolah kita, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan atas begitu, ini cukup memadai? Karena mengapa?
kalau nanti PTM 100% itu dilakukan, mungkin bisa dengan model blended learning. Satu sisi mungkin bisa dengan TI, teknologi informasi, tapi lainnya mungkin bisa dengan tatap muka seperti tadi disampaikan oleh Pak Samsudin. Kira-kira menurut Bapak, pengamatan Bapak bagaimana itu? Sudah cukup menguasai nggak dari sisi teknologi informasi? Ya. Adik-adik sekolah kita. Justru selama kurang lebih 2 tahun ini kita tidak tatap muka, ini para guru di sekolah itu sudah menyiapkan itu, belajar itu. Sehingga kalau nanti kemungkinan terjadi tatap muka diberhentikan sehingga harus hybrid learning, saya kira sekolah sudah banyak yang siap, guru-guru udah siap. Mau tidak mau. Mau tidak mau. Jadi pengalaman sejarah 2 tahun ini memberikan pembelajaran buat para guru untuk menguasai teknologi yang sebetulnya kan awalnya kita tidak siap. Jadi Maret 2020 itu kita tidak siap sama sekali. Jadi sekolah-sekolah pendidikan dasar menengah pada umumnya tidak siap ke situ. Kalau perguruan tinggi memang sudah banyak yang mencoba ke situ. Ya. Tapi untuk pendidikan dasar menengah, SMA itu belum. Sehingga saat itu dipaksa. Lah kalau sekarang 2 tahun sudah berusaha dengan segala cara, dan ini sudah terjadi, kemarin kan sudah PJJ ya, jarak jauh sudah dilakukan. Kalau toh nanti terjadi kecelakaan lagi gitu ya, artinya ini ada persoalan Omikron meningkat, kemudian harus dihentikan dan harus itu hybrid, saya kira menurut saya sudah biasa. Bahkan menurut saya hybrid itu menjadi salah satu model pembelajaran yang meskipun nanti sudah normal itu perlu dilakukan. Ya, itu perlu dilakukan karena apa? Penguasaan teknologi saat ini bagi guru, bagi pelaku pendidikan itu sangat penting. Enggak. Jadi masalah itu nanti Omikron meningkat atau tidak, guru tetap harus menguasai ini karena ini menjadi salah satu model yang harus dilakukan oleh guru. Saya kira menurut saya siap, Pak. Siap. Nah sekarang distrik Dosundi, artinya hybrid offline online kan begitu. Ini menjadi kebutuhan. Tapi data yang masuk ke kita Nyun Sewu ini untuk pendidikan dasar itu masih yang agak kepondal-pondal, Pak. Langkah apa yang bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan dalam rangka mengedukasi? Misalnya apakah ada training of trainer misalnya untuk percepatan. Nek kepaksa biasanya terus meletik begitu. Atau bagaimana Pak Samsudin? Tadi yang sampaikan Pak Toyo, memang kita sepakat hampir 2 tahun ini kita dihantam pandemi dan salah satu dampaknya memang kita harus PJJ waktu itu. Ini memberikan satu peningkatan knowledge kita, baik pendidik, guru dalam hal ini dalam penguasaan teknologi dapat dilakukan secara cepat. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan untuk siswa-siswanya adaptasi. Kalau kami di menengah, SMA clear, hampir semuanya bisa kita menengah. Iya, menengah. Nah, ini nanti menjadi best practice juga di teman-teman kabupaten kota. Karena kalau SD SMP kan kewenangan kota. Betul. Kalau di kami di menengah itu seluruh guru-gurunya ini kita fasilitasi dengan diklat online, Pak. Diklat online. Diklat online. Jadi kita punya satu aplikasi yang kita terapkan untuk melatih teman-teman guru. Ini utamanya kemarin kita drill untuk penyiapan daring ini. Untuk teknologi daringnya memang kita siapkan untuk guru-guru ini kita latih. Nah, mudah-mudahan nanti kalau misalnya teman-teman kabupaten kota ada peningkatan kapasitas yang guru-guru di SD SMP, ini juga bisa kita dorong ke sana. Kita sarankan itu, kita coba kolaborasi untuk peningkatan kapasitas skill dari teman-teman guru. Nah, untuk keberlanjutan ini memang mau nggak mau jadi kebutuhan, Pak. Tidak berarti nanti pada saat semua kembali ke PTM kita tidak digunakan, enggak. Justru penting ini untuk mengasah keilmuan adik-adik dan juga Bapak Ibu guru untuk inovasi. Dan ini juga menjadi antisipasi manakala tadi yang dikhawatirkan Pak Putra, Omikron naik, terus kita siap untuk PJJ.
Kan gitu. Jadi semuanya harus berjalan. Dan ini pun juga kami di SMA SMK ada yang kita terapkan hibrid. Tatap muka separuh, tadi yang tidak melakukan shift, tatap muka, tapi satunya di rumah. Kan gitu. Itu ada yang melakukan itu, Pak. Yeah. Ya. Ini lagi kepada perencanaan kebijakan tentunya ke Pak Kuatle. Blended learning, Pak. Yang terjadi sekarang ini juga masukan dari masyarakat kita merekam aja. Banyak offline-nya jalan, Pak. Tapi online-nya nggak mungkin jalan. Karena mungkin apa yang disampaikan Pak Samsudin tadi belum menyeluruh Jawa Tengah 30 kabupaten kota, Pak. Kalau memang itu yang terjadi, demi peningkatan kualitas pendidikan kita, dari DPR apa yang mesti dilakukan untuk memberikan endorsement terhadap persoalan yang mungkin itu terjadi. Apakah tadi disampaikan Pak Samsudin, ada pelatihan dasar, kalau cuman tanpa didukung kebijakan dari pemerintah itu juga Dinas Dok mungkin nggak kuat begitu. Atau bagaimana menurut Pak Kuatli? Monggo. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau saya melihat justru kita jangan menunggu sampai nanti harus di stop PTM ini. Nah, justru kita mengantisipasi, Pak. Jadi apa yang disampaikan Pak Samsudin tadi, mari lakukan pelatihan dari semua tingkatan. Baik dari tingkat atas maupun dasar, guru-gurunya pun demikian. Nah, ini sudah sebenarnya kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi ini semua, Pak. Jadi guru-guru di tingkat sekolah dasar, SMP dan sebagainya diprogram saja oleh pemerintah daerah untuk melakukan diklat dalam rangka meningkatkan kapasitas para guru untuk melakukan pembelajaran online atau daring. Ya. Nah, pada saatnya ketika memang itu harus dilakukan sudah siap. Ya, jadi persiapan itu memang kadang-kadang, ya maaf ya, pengalaman saya di DPRD Kota Surakarta itu kadang-kadang untuk mempersiapkan segala sesuatunya kalau mengeluarkan duit itu udah ada gunanya, orang bilang tidak ada gunanya. Padahal ini kepentingannya jangka panjang. Nah, ini yang seperti ini kadang-kadang kita terlena. Makanya perlu kita membuat satu program pembelajaran bahwa hal ini, teknologi ini dibutuhkan oleh tenaga pengajar. Dan kedepannya bahkan para siswa itu kita berikan pembelajaran seperti ini. Karena pada saatnya dia juga harus mandiri. Belum lagi yang disebut dengan flipped classroom. Ruang tambahan, ya, dia mencari bahan sendiri secara online di internet, di Google, bahan-bahan pembelajaran sehingga dia bisa menambah wawasan dia. Selama arahnya itu sesuai gitu ya, tidak nyari bahan yang lain. Siap Pak Kuatli. Para pemirsa dimanapun panjenengan semua berada, nampaknya untuk diskusi kita dengan tema PTM 100% siapkah? Tidak lama lagi harus kita akhiri. Namun demikian kita dengarkan closing statement dari narasumber kita yang sangat kompeten ini. Kita mulai dari Pak Samsudin. Untuk PTM 100% siapkah? Closing statement panjenengan Bapak. Oke, terima kasih Pak Gunang. Untuk PTM 100% siap. Namun kita tetap harus waspada karena pandemi belum berakhir. Omikron juga menjadi ancaman yang sama-sama kita ketahui. PTM 1% kita laksanakan sesuai dengan aturan SKB 4 Menteri, kita jalankan dengan ketat sesuai dengan prokes. Namun kita juga utamakan kesehatan keselamatan yang utama. Dan apabila terjadi hal-hal yang di luar rencana kita juga terapkan secara bijak dan kita antisipasi sedemikian rupa. PJJ menjadi jalan akhir yang harus kita pertahankan, tidak boleh lengah dengan COVID-19 ini. Terima kasih. Matur nuwun Pak Samsudin. Lajeng Pak Toyo, monggo closing statement panjenengan. Terima kasih. Terkait dengan PTM 100% tetap harus dijalankan dengan baik, prokes harus dijalankan dengan baik. Kita berusaha bersama agar supaya kualitas pendidikan kita semakin meningkat meskipun dengan berbagai keterbatasan. Matur nuwun. Nah, ini pungkasanipun Pak Kuatli.
Katuran, monggo. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Samsudin, PTM 1% siap. Siap, Pak. Harus siap. Saya menambahkan bahwa kita optimis. Optimis. Siap dan optimis. Ya. Kita harus optimis dan selalu tetap berbahagia, senang, dan jangan takut dengan Omikron. Tapi usaha prokes tetap kita laksanakan. Ya, tetap waspada. Ya, waspada. Oke deh. Baik para pemirsa TA TV dimanapun berada, nampaknya waktulah yang akan memisahkan kita. Iya, betul. Tema kali ini PTM 100% siapkah? Sudah terjawab tadi. Siap dan Optimis. lebih optimis Iya. untuk lebih baik. Dan terakhir, banyak berdoa. Banyak berdoa. Begitu. Tepuk tangan mau buat kita semua. Monggo Bang Fit, mungkin bisa diakhiri diskusi Baik. kita pada malam hari ini. Dipersilakan. Terima kasih Pak Bona, dan juga terima kasih pemirsa Anda mengikuti serangkaian acara dari Aspirasi Jawa Tengah kali ini ya. Semoga dengan diskusi kita tadi mendatangkan banyak manfaat dan menghilangkan kekhawatiran para orang tua murid tentu saja. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan kami semuanya pamit undur diri. Sampai jumpa di Aspirasi Jawa Tengah episode selanjutnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindukan